Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Wah, Mas sudah pulang? Iya, tahu nggak, hari ini tuh capek banget. Kerjaan numpuk, macet pula di jalan. Ya ampun Mas. Kenapa sih nggak nyewa sopir pribadi sendiri aja? Kan enak kalau punya sopir pribadi. Lebih cepat, dan kamu nggak capek nyupir mobil sendiri. Gaji kamu kan besar loh Mas. Bukan cuma soal itu tuh, rasanya tuh pikiran Mas capek banget mikirin kerjaan yang numpuk dan bermasalah. Kamu tuh bukannya nyiapin makanan atau buatin teh gitu buat Mas, kok malah langsung bahas nyewa supir sih? Ya kan, aku tuh cuma ngasih saran. Kamu kok sensian banget sih? Dan juga biasanya kamu nggak suka tuh dibuatin teh atau kopi kalau pulang kerja. Kalau makanan tuh aku udah pesen tadi di GoFood. Ini paket apa, Win? Barang apa lagi yang kamu beli? Ini tas baru Mas. Ada promo tahu tadi. Aku dapat diskon 30% loh. Win, kamu itu udah punya banyak loh di rumah tas branded. Yang lama aja masih bagus-bagus. Ya kan, biar koleksinya banyak toh Mas. Tas kan investasi juga. Kalau udah bosen bisa dijual lagi. Aku nggak ngerti lagi deh logika kamu itu. Tagihan kartu kredit kita bulan ini besar banget loh. Dan kamu masih aja belanja. Mas, serius deh. Kok sekarang kamu jadi pelit banget sih? Gaji kamu itu loh besar. Masa nggak boleh aku seneng-seneng dikit? Lagian yang aku belikan barang bagus. Barang bagus? Kamu tiap hari belanja barang bahkan jarang kamu pakai. Rumah ini aja jadi kayak gudang barang nggak kepake. Aku kerja mati-matian, kamu cuma belanja sama nongkrong-nongkrong doang. Ih Mas, bedain dong koleksi sama barang yang jarang dipakai. Kalau koleksi ya emang harus banyak toh Mas, biar nggak bosen gitu. Win, kerjaan kamu lu shopping terus. Kamu nggak ngerasa aneh nggak? Kamu nggak pernah masakin aku, nggak pernah nyuciin baju aku, nggak pernah beres-beres semua, tinggal disuruh orang lain. Ya ngapain toh Mas, capek-capek. Kalau ada yang bisa dibayar buat itu semua, kenapa enggak coba? Kamu kan kerja buat apa? Buat hidup kita enak kan? Ini bukan soal bayar atau enggak, Win. Kamu tuh nggak ngerti esensi rumah tangga. Rumah ini kosong. Aku pulang kerja pengen suasana hangat, tapi malah kayak hotel, semua serba dingin. Mas, kok kamu sekarang jadi ribet banget sih? Dulu aku pikir kamu tuh asik, tapi ternyata pikiran kamu tuh kolot. Kamu nggak suka ya bilang aja, aku nggak mau ribut. Justru itu yang bikin aku sedih. Kamu itu berubah, Win. Kamu bukan orang yang aku nikahin dulu. Dulu kamu bilang pengen jadi istri yang suportif, tapi sekarang kamu hanya mikirin diri sendiri. Mas, ini semua tuh masalah kamu, bukan aku. Kamu aja yang terlalu berekspektasi tinggi. Ya udahlah, capek aku ngomong sama kamu. Aku mau tidur. Keesokan paginya dalam perjalanan menuju kantor, Dani berbicara sendiri di dalam mobil. Kenapa ya aku bisa sebodoh ini? Dulu aku punya istri yang sederhana. Dia nggak pernah ngeluh soal apapun. Dia selalu masakin aku, nyiapin semuanya, bahkan nyuci baju aku sendiri. Tapi aku malah mengecewakan dia. Aku malah membunuh dia. Aku pikir dia nggak cukup buat aku. Aku bodoh banget rasanya sekarang ini. Aku malah nikahin adiknya yang cuma cantik, tapi nggak punya apa-apa di hati. Beberapa hari kemudian, Mas, aku udah lihat loh barang-barang di wishlist aku. Diskonnya gede banget hari ini. Pas banget kan? Boleh ya aku check out? Bin, aku perlu ngomong sesuatu. Kamu dengerin dulu ya, jangan langsung marah. Hah? Mau ngomong apa sih Mas? Aku sudah transfer uang bulanan kamu. Tapi bulan ini aku kurangi. Kondisi kantor lagi tidak bagus dan kita harus mulai hemat. Apa? Kamu kurangin uang bulanan aku dan kamu nggak ngomong dulu ke aku Mas? Gimana coba aku buat bayar ini itu? Bin, selama ini aku sudah kasih lebih daripada cukup. Tapi aku lihat sebagian besar dipakai buat hal-hal yang nggak penting. Aku nggak mau kita itu akan kehabisan uang kalau terus-terusan begini. Mas, apa sih yang nggak penting? Aku tuh cuma belanja buat kebutuhan aku. Aku juga mau tampil cantik, biar Mas nggak malu punya istri kayak aku. Tampil cantik itu nggak harus dengan barang branded tiap minggu, Win. Kamu ngerti nggak sekarang kondisi kantor lagi susah? Proyek-proyek banyak yang pending. Aku harus mikir gaji karyawan juga. Tapi Mas, ini tuh nggak adil loh. Kenapa aku yang harus kena imbasnya? Kamu kan kepala rumah tangga.
Tugas kamu yang nyediain semuanya buat keluarga. Ya emang aku kepala rumah tangga, tapi kepala rumah tangga itu juga manusia, Win. Aku kerja keras itu tiap hari, buat kamu juga, buat kita. Tapi apa yang kamu lakukan? Shopping, nongkrong, belanja ini itu, aku capek. Mas, aku nggak cuma belanja. Aku juga bantu bikin supaya rumah ini tuh nyaman. Aku yang ngurus dekor, aku yang bikin rumah ini tuh enak dipandang. Dekor? Rumah ini lebih butuh perhatian daripada dekor, Win. Lihat deh, siapa yang beresin rumah ini? Bukan kamu. Siapa yang nyuci bajuku? Bukan kamu. Mas, aku tahu aku salah. Tapi please dong, jangan potong uang bulanan aku. Aku janji deh, kali ini bakal lebih hemat. Aku nggak bakal belanja barang yang nggak perlu lagi. Aku sudah dengar janji-janji itu berkali-kali, Win. Tapi kenyataannya nggak pernah berubah. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Ih, Mas, please. Aku bakal berubah. Aku janji banget kali ini. Aku malu kalau tiba-tiba nggak bisa ikut teman-teman aku hangout atau beli barang baru. Kalau malu, cuma gara-gara nggak bisa beli barang baru, berarti kamu lebih mikirin apa kata orang daripada yang aku rasakan. Aku harus pergi ke kantor, Win. Aku nggak mau ngobrol kalau kamu belum ngerti apa yang aku omongin. Tolong jangan pergi dulu. Ih, Mas, kita selesain ini dulu sekarang. Ih, Mas, jangan pergi. Kita belum selesai ngomong. Malam harinya, Winda yang frustasi uang bulanannya dipotong kemudian melampiaskan kekesalannya dengan minum minuman di sebuah diskotik. Mbak, sendirian aja. Kayaknya lagi ada banyak masalah ya. Iya nih, lagi pengen sendiri aja. Tapi malah jadi makin pusing. Wah, kalau lagi pusing gak enak loh. Kalau sendirian cerita aja sama kita. Siapa tahu kita bisa bantu. Namaku Andre. Dia Bella. Walah, kalau nama gue Winda. Lagi males aja nih ngomongin masalah. Gak bakal selesai juga kan ujung-ujungnya. Ah, gak begitu. Kadang cerita sama orang yang gak dikenal itu lebih lega loh. Kita gak bakalan ngejudge kamu deh. Santai aja. Bener tuh, daripada dipendam sendirian nanti malah bikin stres. Jadi masalah apa sih? Iya, suamiku, dia baru aja motong uang bulananku. Katanya aku boros. Padahal kan aku gak boros sama sekali. Hah? Serius? Dia potong gitu aja? Kalau aku sih gak bakal terima ya. Ini suami Mbak nggak ngerti kali ya. Kebutuhan istri itu banyak. Masa iya sih semuanya dipotong? Emang dia pikir Mbak itu makan angin tiap hari apa? Iya, aku tuh udah hemat banget loh padahal. Belanja ya cuma buat kebutuhan yang penting-penting aja. Tapi tetap aja dibilang boros. Ya, suami kayak gitu mah nggak layak dipertahanin, Mbak. Cari aja laki-laki yang lebih ngerti dan yang nggak pelit. Bener banget. Banyak kok di luar sana cowok yang lebih kaya dan gak ngitung-ngitung soal uang. Ngapain buang-buang waktu sama yang pelit kayak gitu? Tapi kan gak gampang. Aku udah nikah sama dia. Masa aku ninggalin gitu aja? Lagian dia gak buruk-buruk amat sih. Ya mbak tahu sih. Tapi hidup itu cuma sekali loh. Kalau gak bahagia buat apa coba dipertahanin? Ujung-ujungnya mbak capek sendiri pasti. Aku juga kadang mikir sih, apa lebih baik cari yang lain aja ya? Tapi gimana ya? Rasanya berat. Mbak, pikirin aja. Yang penting mbak bahagia. Terus-terusan ngorbanin diri buat orang yang gak ngerti kebutuhan mbak itu nyiksa loh. Keesokan harinya, Win, aku mau ngobrol sebentar deh. Ada yang mau aku bahas sama kamu. Ngobrol apa tuh mas? Jangan lama-lama ya. Aku lagi lihat-lihat diskon nih. Nggak lama kok, penting juga buat kita. Jadi aku kepikiran soal rumah ini. Rumah ini? Maksud kamu apa mas? Kayaknya rumah ini udah bagus banget. Nggak ada yang kurang. Ya kelihatannya sih bagus, tapi aku ngerasa ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Kayaknya plafon kamar tamu ada yang retak kecil. Lantai dapur juga kayaknya sudah mulai nggak rata. Retak kecil? Kamu serius mas? Aku aja nggak pernah lihat loh. Jangan-jangan ini cuma kamu jadiin alasan ya? Beneran Win, aku nggak ngarang. Kan aku cuma pengen rumah kita itu makin nyaman. Apalagi nanti kalau ada tamu. Nggak enak juga kalau ada bagian yang rusak. Terus kalau nanti rumah kita direnov, kita tinggal di mana mas? Emangnya kamu udah mikirin
Udah dong, aku kepikiran kita sementara tinggal di rumah orang tua aku. Cuma beberapa minggu aja. Tinggal di rumah orang tua kamu? Serius? Tapi aku nggak yakin deh. Aku udah nyaman di sini. Lagian kan kita udah lama nggak tinggal sama mereka. Aku ngerti, tapi ini cuma sementara kok. Aku juga nggak mau kita repot-repot nyari tempat lain atau nginep di hotel. Lagian di sana kamu bisa lebih santai. Mama pasti bakal seneng banget ngerawat kita sementara waktu. Santai gimana coba Mas? Aku malah nggak enak. Kamu tahu kan, aku nggak terlalu akrab sama mama kamu. Win, justru ini kesempatan buat kamu lebih dekat sama mereka. Mama itu orangnya perhatian banget. Kalau kamu ajak ngobrol, dia pasti bakal mengerti kamu. Kamu nggak ada maksud lain kan? Aduh, kok kamu mikirnya jauh banget sih? Ya enggak lah, aku cuma mikir praktis aja. Kan enak kalau kita tinggal di sana. Sementara aja, ada yang bantu masak, bersih-bersih. Kamu juga nggak perlu repot-repot ngurus rumah ini. Ya udah deh kalau gitu. Tapi aku kasih syarat ya. Jangan lama-lama. Paling lama harus 2 minggu aja. Kalau lebih dari itu aku bakal balik ke sini lagi apapun kondisinya. Oke, 2 minggu aku janji gak akan lebih dari itu. Makasih ya sayang, udah mengerti aku. Syukurlah Winda mau. Semoga aja dengan tinggal di sana dan dinasihati oleh orang tuaku bisa bikin Winda sadar. Beberapa hari kemudian mereka pun pergi ke rumahnya Dani. Wah, ini beneran Mas, rumah orang tua kamu? Kok beda ya sama pas itu? Ya soalnya pas di rumah ini direnovasi dan diperbesar. Walah, pantesan. Jadi lebih mewah dan besar ya Mas? Pasti biayanya mahal banget ya Mas? Ya pasti itu, apalagi kan dulu perusahaan bapakku sempat mau bangkrut, tapi gak lama bisa bangkit dan sesukses sekarang. Wih, berarti bapak kamu banyak uang dong Mas. Tapi kok kamu gak kerja di perusahaan bapak kamu aja sih Mas? Kan aku pengennya mandiri Win, tapi aku termasuk udah sukses kan. Udah bisa diriin perusahaan yang lumayan besar sekarang. Ya walaupun gak sebesar punya bapak aku. Duh. Pasti uangnya bapak Mas Dani banyak banget sih. Kayaknya bisa lebih bahagia kalau aku sama bapak Dani aja. Winda, kok ngelamun sih? Lagi mikirin apa tuh kamu? Enggak kok Mas. Aku tuh lagi mikir gimana caranya biar gak terlalu boros lagi. Wah yang bener Win, alhamdulillah akhirnya kamu perlahan sadar. Padahal belum dinasehatin loh sama orang tua aku. Gimana Mas maksudnya? Enggak kok, ya udah yuk masuk kita. Udah ditungguin loh sama ibu dan bapak. Mereka pun mulai tinggal di rumah orang tua Dani dan Winda sudah berencana untuk menggoda mertuanya sendiri. Pak, mau Winda buatin kopi nggak nih? Wah, boleh nak. Tapi Bu sama Dani kemana ya? Kok bapak nggak lihat dari pagi? Oh, Mas Dani tadi udah berangkat kerja Pak. Kalau ibu tadi katanya pergi ke pasar, terus mau mampir ke rumah temennya. Walah, pantesan. Ya udah, tolong buatkan bapak kopi ya nak. Seperti biasa, gulanya sedikit aja. Iya Pak, siap. Sebentar ya, Winda buatin dulu. Ini Pak, kopinya. Winda, kok kamu pakai baju begitu sih? Apa gak terlalu terbuka? Enggak kok Pak. Soalnya Winda lagi gerah aja nih. Kenapa tubuh Winda sangat menggoda ya? Apa sih yang aku pikirkan? Pak, Bapak, kenapa ngelamun toh? Enggak kok Win, kamu tuh sengaja menggoda saya ya? Enggak kok Pak. Tapi dengan berpakaian seperti ini membuat saya sangat tergoda Winda. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Winda sih mau-mau aja sih Pak. Bapak mau saya kasih jatah nggak nih? Ya jelas mau dong. Tapi Bapak harus ngasih Winda uang yang banyak. Gampang itu asal kamu bisa memuaskan saya. Winda melakukan dengan mertuanya. Duh, enak banget nih dapat uang sebanyak ini. Ternyata bener ya, kalau dapat laki-laki yang gak pelit emang bikin hidup bahagia. Akhirnya aku bisa terus-terusan shopping tanpa harus kena marah sama Mas Dani. Kan sekarang uangku udah banyak. Mana setiap bulan pasti dikasih lebih lagi sama mertuaku itu. Duh, bahagia banget sih aku. Beberapa hari kemudian, Winda, layani saya dong. Saya lagi pengen nih sekarang. Bapak udah gak waras ya? Kan di rumah lagi ada ibu sama Mas Dani.
Kalau ketahuan gimana coba? Ya sudah, kita menyewa hotel saja ya. Ya udah deh. Kalau gitu nanti Bapak keluar duluan ya. Baru abis itu Winda nyusul. Biar Ibu sama Mas Dani nggak curiga, Pak. Tapi Bapak udah siapin uang kan yang banyak buat aku? Udah tenang aja, pasti itu. Dan kalau Ibu perhatiin gelagat Winda sama bapakmu tuh akhir-akhir ini aneh ya. Apalagi tadi mereka sama-sama keluar. Ya walaupun nggak bareng gitu. Ya Bu, Dani curiga tahu Bu. Apalagi sekarang Winda tuh jadi punya banyak uang. Padahal uang bulanannya dan dipotong loh. Nah, kalau bapak tuh jadi suka ngambil uang dari tabungan tanpa sepengetahuan Ibu, Dan. Waduh Bu, jangan-jangan. Udah, Dan. Jangan berpikiran buruk. Tapi ndak ada salahnya kan? Kita selidiki. Ayo, Dan. Kita ikutin mereka berdua. Ya Bu, ayo. Dani dan ibunya pun mengikuti bapak dan Winda pergi. Mereka dibuat terkejut karena ternyata mereka jalan berdua menuju ke hotel. Astagfirullah Bu, itu Winda sama bapak lagi mesen kamar hotel. Astagfirullah, Nak. Jangan-jangan bener lagi dugaan kamu. Ayo, Nak, kita ikutin. Tapi bentar Bu, kok kayaknya buminya goyang nggak? Kayak mau gempa gitu. Oh iya, Nak. Ibu juga ngerasain. Bu, mending kita jangan masuk dulu ke hotel. Dan takut kalau kita ke dalam terus tiba-tiba gempa, kita tunggu aja di luar. Sementara itu Winda dan mertuanya sudah masuk ke dalam kamar. Ayo, Pak. Mau langsung aja nggak nih? Langsung dong, saya sudah nggak tahan nih. Ketika mereka akan melakukan perhubungan dan tiba-tiba terjadi sebuah gempa. Pak. Ada gempa. Cepat lari, Win, tolong. Karena tak sempat menyelamatkan diri, Winda dan mertuanya pun tewas tertimpa reruntuhan bangunan.